Oke, selamat siang Sobat Bari dimanapun Sobat Bari berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Septa, saya teknisi dari PT Karya Bahari Abadi. Jika pada live kali ini saya membawakan, itu artinya kita sedang berada di Service Center di kawasan Marina, Taman Impian Jaya Ancol. Baik Sobat Bari, pada live siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membersihkan atau memaintain dari pompa bahan bakar yang ada di motor tempel. Perlu Sobat Bahari ketahui bahwa pompa bahan bakar untuk di motor tempel khususnya 4 tak dengan PK 200 PK ke atas hingga 300 PK. Di sana terdapat dua buah pompa, ada pompa high dan pompa low atau high pressure dan low pressure. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara memaintain dan membersihkan. Karena mengingat bahwa fungsi dari pompa itu sangat vital. Karena dia ibarat manusia, dialah jantungnya untuk mengedarkan atau menyalurkan bahan bakar. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan pompanya. Jadi pompa high dan low itu seperti ini Sobat Bari. Untuk di bagian luar ini adalah pompa low atau low pressure biasa kita sebut. Dan nantinya di dalam ada pompa high. Itu yang nanti kita akan bahas. Sebelum jauh, posisi dari set pompa ini atau biasa kita sebut vapor separator, posisinya di mana saat di mesin bisa kita lihat Sobat Bari. Oke. Jadi untuk vapor separator sendiri dia berada di sisi sebelah kiri dari motor tempel atau dari sisi port side. Bisa Sobat Bari lihat, kebetulan mesin yang kita lihat ini adalah mesin cutting. Jadi posisi sudah terbuka seperti ini ya Sobat Bari. Nah, maka dengan begitu Sobat Bari bisa melihat dengan jelas bahwa vapor separator berada di balik intake silencer. Jadi, ketika nanti Sobat Bahari ingin melakukan maintain atau membersihkan dari vapor separator, yang perlu Sobat Bahari lakukan yaitu membuka intake silencer terlebih dahulu. Setelah Sobat Bahari buka intake silencer, maka baru Sobat Bahari bisa mencopot vapor separator. Dalam vapor separator, dia terkoneksi dengan beberapa sambung selang. Jadi, selain kita mencopot dari beberapa baut, kita juga perlu melepaskan beberapa selang. Poinnya adalah kita harus mengingat kembali selang mana saja yang kita cabut agar nanti ketika kita melakukan pemasangan tidak tertukar, tidak salah, dan tidak lupa terpasang. Mengingat yang disalurkan dari vapor separator adalah bahan bakar, jika sampai salah pasang atau sampai tidak terpasang akan berbahaya untuk mesin itu sendiri Sobat Bari. Oke, kita lanjut ke vapor separatornya. Jadi itu posisinya ya Sobat Bari, berada di sebelah kiri dari motor tempel, ada di balik intake silencer. Jadi sebetulnya cukup mudah untuk kita menemukannya. Nah, untuk bagian dari vapor separator itu sendiri, di sini tadi saya sudah bilang bahwa ada pompa low dan nantinya di dalam ada pompa high. Mungkin sebagian dari Sobat Bari menganggap, wah, untuk melakukan pembersihan atau maintain cukup sulit karena dilihat cukup kompleks ya bentuknya. Sebetulnya tidak terlalu sulit Sobat Bari. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan selain mencuci kedua pompa. Jika Sobat Bari lihat di sini ada drain. Tujuannya untuk apa? Apabila terindikasi ada bahan bakar yang bercampur air sudah masuk ke dalam vapor separator, maka kita bisa melakukan pengurasan secara manual dengan kita putar bautnya, maka bahan bakar yang ada di dalam dia akan terbuang keluar melalui selang. Namun untuk maintain yang lebih dalam lagi, yaitu kita melakukan pembersihan dari pompa low dan high. Untuk melakukan pembersihannya cukup mudah Sobat Bari. Jadi jika vapor sudah terlepas seperti ini, yang pertama kita lepas terlebih dahulu untuk pompa low pressure. Jadi kenapa dalam motor tempel harus ada dua pompa, baik low pressure maupun high pressure? Jadi low pressure sendiri dia akan berfungsi sebagai penyuplai bahan bakar
ke dalam vapor. Dan kemudian nanti ada pompa high, dialah yang akan mendistribusikan ke fuel rail, ke jalur injektor. Seperti itu. Karena mesin patak khususnya 200 PK ke atas yang sudah menggunakan injeksi, dia memerlukan tekanan bahan bakar yang cukup tinggi, sehingga diperlukan 2 buah pompa. Oke Sobat Bari, untuk pompa low sudah bisa kita lihat. Karena untuk melepasnya cukup mudah ya Sobat Bari. Kita perlu melepaskan 2 buah baut dari bracketnya, maka pompa sudah bisa terlepas. Kemudian bagaimana untuk pompa high? Pompa high pressure, untuk membukanya kita perlu melepaskan beberapa skrup kecil di bagian sisi-sisi dari vapor. Jadi kita cukup menggunakan obeng kembang saja. Dan ada sedikit tips Sobat Bari, ketika membuka vapor separator, walaupun kita menggunakan skrup yang cukup kecil, namun seringkali keadaannya itu cukup keras Sobat Bari. Disarankan untuk pertama kali jika kita ingin membuka, kita menggunakan biasa kita sebut ada obeng ketok. Jadi jika Sobat Bari menggunakan obeng biasa seperti ini untuk pertama kali membuka, biasanya akan beresiko baut itu atau murnya ini bisa rusak. Jadi sangat disarankan untuk pertama kali kita membuka, ada baiknya kita menggunakan obeng ketok. Untuk saat ini karena kondisinya sudah sebagian terbuka, jadi saya bisa menggunakan obeng biasa. Oke, ini akan kita buka. Nah, di dalam sini inilah yang kita sebut dengan pompa high pressure. Oke. Nah, ini posisinya seperti itu. Di dalamnya juga terdapat floating atau float chamber, dia pelampung sama seperti di dalam karburator ya Sobat Bari. Fungsinya untuk membuka dan menutup jalur bahan bakar masuk yang disuplai dari pompa low pressure. Kemudian di sini juga ada pressure regulator, dia yang akan melepaskan tekanan berlebih dari si pompa high pressure. Mengingat pompa high pressure ini tekanan cukup tinggi. Oke Sobat Bari, kita lanjut bagaimana untuk cara melakukan pembersihannya. Kita mulai dahulu untuk pompa yang low pressure. Jadi untuk membersihkannya, mengingat bentuknya sangat compact dan tertutup seperti ini, maka perlu kita memberikan aliran arus. Makanya di sini kita menggunakan baterai. Karena jika tidak menggunakan arus, ketika kita berikan cairan pembersih, cairan itu tidak akan keluar. Jadi dia hanya terkurung di dalam saja. Jadi fungsinya perlu kita kasih arus. Nah, kalau dilihat, jadi posisi yang ada kabelnya ini posisi outletnya dia. Jadi bahan bakar masuk dari bawah, dia akan keluar di atas. Nah, bagaimana cara untuk memasangkan arusnya? Jadi di sini kita sudah sedikit membuat modifikasi dengan alat tambahan berupa rangkaian kabel. Ini rangkaian kabel yang cukup sederhana ya Sobat Bari. Sobat Bari bisa menggunakan kabel elektrik biasa, kemudian memberikan tambahan skun. Karena kalau posisi seperti ini kita akan agak kesulitan untuk menyambungkan ke sumber arus. Nah, ini kita akan pasangkan. Jadi ini skunnya sudah kita rangkai sedemikian rupa untuk memudahkan ketika melakukan pencucian atau pengetesan. Nah, jika Sobat Bari ingin membuat seperti ini, saya sarankan untuk memberi isolator di kedua skun, karena mengingat posisinya jaraknya agak berdekatan. Jika tidak diberikan isolator, ditakutkan akan terjadi konsleting. Kemudian di sini kita bisa langsung sambungkan ke aki.
Oke. Oke, sebentar. Nah, jika rangkaian sudah terpasang, maka yang perlu kita lakukan yaitu memberikan, ini juga salah satu alat yang kita buat Sobat Bari. Tujuannya untuk memasukkan dari cairan pembersih. Nah, cairan pembersih yang kita gunakan di sini yaitu DCS Sobat Bari. Mungkin kalau di tempat Sobat Bari tidak ada, Sobat Bari bisa menggunakan bahan bakar seperti bensin, Pertamax, atau menggunakan karburator cleaner, sama saja Sobat Bari. Cuma memang kalau untuk dari kekuatannya, DCS ini terbilang cukup bagus untuk membersihkan kotoran-kotoran maupun karat yang ada di dalam. Oke, rangkaiannya kita pasangkan ke aki Sobat Bari. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, mungkin kamera agak mendekat ke dalam. Jadi sambil kita tekan, sambil kita berikan arus. Nah, di sana Sobat Bari bisa melihat kotoran yang keluar atau cairan yang keluar sangat pekat dan sangat kotor ya Sobat Bari. Itu menandakan bahwa bagian dalamnya sudah banyak kotoran. Jadi tujuan dari kita melakukan ini yaitu tadi kita membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Bari. Jadi tadi rangkaiannya kita hanya memerlukan kabel, yaitu 2 buah kabel untuk positif dan negatif, yang kemudian bisa kita langsung sambungkan ke aki, dan kita rangkai selang yang kemudian kita sambungkan dengan selang kecil dari bawaan dari cairan ya Sobat Bari. Jika kita beli cairan kaleng ini biasanya kita dapat selangnya. Nah, ini bisa kita rangkai sendiri Sobat Bari. Saya yakin Sobat Bari dimanapun berada, saya rasa ini juga cukup mudah untuk dilakukan gitu. Jadi tidak perlu hal-hal yang aneh. Mungkin selama ini yang jadi ketakutan adalah saat membongkar vapornya. Yang ditakutkan ketika membongkar akan sulit memasang atau seperti apa. Jadi jika sudah melihat seperti ini, saya harapkan Sobat Bari dapat melakukannya sendiri ya Sobat Bari. Seperti itu. Nah, ini untuk pompa low. Kemudian kita akan coba untuk pompa high. Oke. Nah, untuk pompa high ada beberapa poin yang harus kita perhatikan Sobat Bari ketika kita akan melepasnya. Jadi jika Sobat Bari lihat dia di sini tersambung dengan konektor. Maka sebelum kita lepas, konektor harus kita copot. Kemudian jika Sobat Bari lihat di sini ada damper. Jadi ketika kita melakukan maintenance atau kita membersihkan, kita juga harus cek kondisi dari damper. Apabila dia sudah mulai getas, mulai ada retak, ada baiknya Sobat Bari lakukan penggantian. Karena dampak dari damper yang kurang baik itu akan mempengaruhi dari suplai bahan bakar dari high pressure. Ada kejadian damper ini sobek, sedikit saja sobeknya, tekanan dari high pressure itu berkurang, berpengaruh pada RPM dari mesin. Kemudian kalau dilihat ini adalah bagian dari damper. Dia hanya sebagai penahan dari pompa di dalam. Namun di baliknya ada filter. Filter ini juga perlu diperhatikan untuk selalu dibersihkan atau dicuci. Nah, ini bisa kita copot saja.
Nah, khusus untuk filter dengan jenis seperti ini masih dapat kita cuci. Beda hal dengan filter bensin yang elemennya merupakan kertas, itu tidak dapat kita cuci sobat Bari. Untuk ini kita masih bisa untuk cuci, kita bersihkan. Cuma kita tidak akan bahas ini, tapi kita akan bahas pompanya. Nah, selain damper yang berada di posisi atas, di balik dari extension warna hitam ini juga ada damper. Ini pun sama, ini perlu kita cek apabila ada tanda-tanda keretakan atau ada sobek, itu ada sebaiknya langsung kita ganti sobat Bari. Itu pun dapat mempengaruhi dari kinerja motor tempel sobat Bari. Nah, bagaimana untuk pengetesannya? Untuk pengetesannya pun sama sobat Bari. Rangkaian yang tadi kita langsung pasangkan saja. Jadi posisi bahan bakar dia akan masuk dari bawah. Nah, ini oke. Nah, kemudian untuk kabelnya berbeda dengan yang tadi. Ini juga sudah kita buat rangkaian. Sama sederhananya, 2 buah kabel dengan kita tambahkan skun, kemudian dengan soket. Nah, ini bisa, jadi kita pasangkan soketnya. Ini tinggal kita pasang. Nah, sobat Bari bisa lihat pada output dari pompa. Nah, sobat Bari bisa lihat bahwa pada output dari pompa dia akan mengeluarkan kotoran, sama seperti halnya pompa low pressure. Nah, kurang lebih seperti itu sobat Bari. Jadi mengapa kita tetap harus menggunakan arus listrik? Dikarenakan jika sobat Bari hanya menggunakan cairan, maka di sini sobat Bari bisa lihat bahwa cairan itu tidak akan keluar. Nah, maka dari itu kita perlu berikan arus listrik agar supaya pompa bekerja dan mengeluarkan cairan yang kita masukkan berikut kotorannya. Nah, di sini sobat Bari bisa lihat hasil dari kita membersihkan kotorannya ini cukup pekat ya sobat Bari. Jadi itu sobat Bari poinnya. Untuk pompa sendiri perlu untuk kita lakukan pembersihan. Kenapa? Karena mengingat bahwa kondisi BBM di negara kita, ya khususnya mungkin di daerah-daerah, itu kondisinya nggak 100% semua bersih ya sobat Bari. Walaupun kita di kapal sudah menggunakan motor separator, di mesin pun ada filter, cuma tetap kotoran itu sedikit banyak akan ikut masuk gitu. Berikut juga karena ada juga kotoran yang mungkin sudah terlarut sama bahan bakar, dan jika sudah masuk ke dalam pompa, maka perlu pompa ini untuk dilakukan pembersihan. Jadi untuk masalah waktunya berapa lama, yaitu sobat Bari bisa menentukan sendiri, karena ini mengingat dari seperti apa kondisi bahan bakar di tempat sobat Bari sekalian. Karena di setiap masing-masing daerah kondisinya pasti berbeda. Seperti itu sobat Bari. Jadi sekali lagi penting untuk kita membersihkan si pompa bensin ini. Jadi tadi pompanya ada 2. Kita di sini ada pompa high dan pompa low. Oke.
Nah, sedikit tips ketika untuk pemasangan, pastikan posisi damper ini berada tepat di tempatnya, agar nanti ketika dipasangkan dia duduk pas di tempat asalnya ya, karena dia akan meredam dari getaran si pompa high. Kemudian satu sobat Bari, selain damper-damper tadi, kita juga perlu memperhatikan bagian dari o-ring di tutup vapor separator. Contoh seperti ini. Ini sudah putus ya sobat Bari, ini juga perlu dilakukan penggantian. Dan selain dua pompa, ketika kita melepas vapor separator, yang tidak kalah penting yaitu bagian di belakang vapor separator sobat Bari. Kalau sobat Bari lihat, ini sudah dalam kondisi yang terkoyak atau rusak karena garam atau korosi. Ini adalah pendingin dari vapor separator. Pendingin menggunakan air, baik itu air sungai maupun air laut di mana mesin itu digunakan. Ini perlu kita perhatikan juga, perlu kita cek. Jika sudah terjadi sumbatan, ada garam yang menumpuk, ada sebaiknya kita lakukan pembersihan juga. Jadi ketika vapor ini kita lepas, kita jangan hanya fokus terhadap dua pompa tadi. Ini pun perlu kita perhatikan. Jika kita lalai dalam memperhatikannya, inilah yang akan terjadi sobat Bari. Ini juga bisa disebabkan karena kurangnya melakukan flushing. Itu salah satu poinnya juga sobat Bari. Nah, oke sobat Bari. Jadi pada kesempatan siang hari ini untuk masalah pembersihan pompa bahan bakar, juga beberapa tips bagian yang perlu kita perhatikan itu sudah saya sampaikan. Dan mungkin cukup untuk live pada kali ini. Jika memang ada pertanyaan atau ada saran, bisa langsung DM ke Facebook kami. Dan tetap jaga kesehatan sobat Bari, tetap jaga keamanan. Jadi selalu patuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Walaupun sudah diberikan kelonggaran, walaupun sudah diberikan sedikit kebebasan, tetap kita harus waspada. Dan satu lagi, salam senyum Bahari, senyum Indonesia.